Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi dan isu terkait yang akan dijelaskan oleh saya, Dina Mahesti, Mbak Satya, dan juga Mas Usman. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu yang pertama itu periode akhir Orde Baru. Itu adanya krisis multidimensial menjelang akhir Orde Baru. Itu ditandai dengan adanya krisis moneter, krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum, krisis kepercayaan. Lalu yang kedua itu tuntutan dan agenda reformasi. Itu dilatar belakangi oleh krisis multidimensial seperti krisis ekonomi yang tadi disebutkan di atas tadi, akan tetapi tuntutan mereka itu tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Akhirnya para mahasiswa itu harus turun ke jalan bersama organisasi massa lainnya yang juga menuntut reformasi. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan. Selebihnya gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda. Itu yang pertama sukses kepemimpinan nasional, yang kedua amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga pemberantas KKN, yang keempat penghapusan duifungsi ABRI, yang kelima penegakan supremasi hukum, dan yang keenam melaksanakan otonomi daerah. Lalu yang ketiga itu adanya peran pelajar dan mahasiswa menuntut reformasi. Peran pelajar dan mahasiswa di Jakarta itu yang pertama aksi mahasiswa Universitas Indonesia, yang kedua tragedi Trisakti, dan peran mahasiswa lainnya itu peran mahasiswa Yogyakarta. Lalu pembahasan yang kedua itu perkembangan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa reformasi. Yang pertama itu periode pemerintahan B.J. Habibie. Itu upaya yang dilakukan di bidang politik itu, yang pertama mengganti 5 paket undang-undang, yang kedua kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi, yang ketiga melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pers, yang keempat jejak pendapat wilayah Timur Timur, yang kelima memberikan abolisi atau menghapuskan tuntutan pidana, yang keenam itu mengurangi jumlah anggota ABRI di MPR yang dari 75 orang menjadi 38 orang. Lalu yang ketujuh itu Polri memisahkan diri dari ABRI kemudian menjadi TNI. Lalu untuk bidang ekonomi itu yang pertama merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi, yang kedua merekonstruksi perekonomian nasional, yang ketiga melikuidasi bank-bank bermasalah, yang keempat itu membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional, yang kelima menaikkan nilai tukar rupiah, yang keenam mengesahkan undang-undang nomor 5 tahun 1999, yang ketujuh mengesahkan undang-undang nomor 8 tahun 1999. Lalu yang kedua itu masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Itu kebijakan politiknya yang pertama Departemen Penerangan dibubarkan, Departemen Sosial dibubarkan, menyetujui penggantian nama Irian Jaya, masyarakat etnis Tionghoa, diumumkannya nama-nama kabinet, terus pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme, lalu membekukan MPR dan DPR. Lalu yang ketiga itu periode pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, yang itu reformasi bidang hukum dan pemerintahan, yang kedua itu reformasi bidang ekonomi, lalu yang ketiga itu masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Lalu pembahasan yang keempat itu munculnya gerakan reformasi itu gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 ini merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan ini muncul karena keadaan masyarakat Indonesia sejak terjadinya krisis moneter dan ekonomi sangat terpuruk.
Masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu sulit. Kebutuhan 9 bahan pokok atau sembako, terus harganya itu sangat tinggi sampai-sampai masyarakat pun harus antri untuk membelinya. Lalu peristiwa itu diperparah dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, kemunculan gerakan reformasi bertujuan untuk memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar kesejahteraan rakyat tercapai. Beberapa agenda reformasi yang disarankan para mahasiswa antara lain yaitu yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua, amandemen Undang-Undang 1945. Lalu yang ketiga itu penghapusan dui fungsi ABRI. Lalu pembahasan yang keempat itu faktor pendorong terjadinya reformasi. Yang pertama itu faktor politik, adanya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan pemerintahan, dan adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orde Baru yang penuh dengan nepotisme dan merajalelanya korupsi. Lalu yang kedua itu faktor ekonomi, itu adanya krisis mata uang rupiah, naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat, sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Satya.